Tapi kata Allah, la tadribhu ya Musa fa innahu adhakani fil yaumi salasa marrat. Dia bisa bikin senyum saya sampai 3 kali. Lu soal mereka maksiatuhum la tadruka. Maksiat mereka itu tidak ngefek ke engkau kok jenengan pertimbangkan. Maksiatuhum la tadruka. Wah, akhirnya langsung hujan. Jadi kadang doa itu ada yang ngawur. Maksiatuhum, makanya saya itu kadang berani berdoa Indonesia aman. Secara fikih ya kadang kok nak gak ono apa-apa sing maksiat meneh. Kadang yo mikir. Yo nak sing taat meneh, tapi kok nak ono apa-apa sing maksiat yo maksiat meneh. Saya pernah ketika Jogja sering gempa itu pernah mau berdoa. Ya Allah semoga bebas dari gempa, tapi terus saya mikir. Memang kalau nggak ada gempa ya yang sholat aman, tapi yang maksiat juga daripada menggurui Allah sudahlah, nggak berani berdoa aja sudah Gusti ini dunia ini jangan pun terserah jenengan. Tapi saya sebagai orang muslim sing apian kan ya kepengin arham linnas. Boleh dalil lu kangelan, tapi gara-gara baca kibarek tadi maksiatuhum la tadurruka. Maksiat mereka itu tidak bahaya bagi kita. Pun Gusti ra usah kakean pertimbangan pun udan mawon. Udan langsung. Lagi-lagi karena baca. Termasuk di Al-Minanul Kubra itu ada cerita tentang Nabi Isa. Cerita itu tidak hoax, ini kata Imam Sa'roni. Ada orang itu perajin sepatu, perajin sandal. Ya Allah, engkau itu bilang butuh sandal ukuran berapa, nanti tak bikinkan. Engkau bilang kendaraan kamu apa, nanti saya fasilitasi ada ini. Pakaiannya kalau dames. Apa? Pokoknya saya ingin khidmah sama jenengan. Terus Nabi Isa yang terkenal baik itu, ya faham mabibat sih, hampir saja dibukul. Kata Allah, jangan Isa. Dia muji saya sesuai yang dia ketahui. Lagi-lagi baca. Jadi tidak bisa kita mengadili orang lain ini kalimat ini tasbihu wa bil khalqi, itu tidak bisa, tidak segampang itu. Kecuali yang ngomong orang-orang Mu'tazilah atau orang-orang Khawarij mungkin kita lawan karena berdasar ilmu. Kena wong lugu rusak. Karena orang lugu itu gimana ya? Seperti Ahmad ditanya, kamu mukminah? Terus dites sama Nabi. Aina Allah fa asyarat ila sama. Allah di langit. Coba kalau kamu tauhidkan, Allah la yakhullu fi makanin. Berarti kan masalah itu karena Allah laisa kamitslihi. Saya juga pernah diprotes kiai, kenapa ada istilah senyum, istilah susah. Padahal Allah enggak pernah susah. Tak tanya gitu. Saya kan sering bilang Allah susah, Allah apa. Gus, kok gitu? Padahal Allah kan enggak pernah. Tak tanya, kamu hafal Quran? Enggak. Ya sudah. Baca aja ayat falamma asafu nantaqamna minhu. Itu dhaire asafa itu kan asifa ya safu asafan. Diikutkan wazan afala berarti asafa yusifu. Berarti dengan ata lah. Ya ata yati ityanan, kalau ingin wazan afala kan ata yuti ita, sama dengan falamma asafu mongko sumangsani gawe susah sapa Firaun wa kaumu. Nah ini ingsun. Firaun mari ribet, mari aku susah. Aku pengiran ciri tandingi. Intaqamna minhum kata aku. Akhirnya dia itu bilang, jebule ning Quran ya ono istilah Allah susah. Ya sembol aku itu wong aku hafal Quran dadi spontan bahasaku mbok salah mbok ora iku ono kembarane Quran. Sampeyan masih khusyuk ora hafal Quran akhirnya yo ngene iki kata saya. Akhirnya jebule ilmu iku penting wis suwe nek ilmu iku penting kata saya. Jadi ini lagi-lagi illa aliman au muta. Jadi saya tuh dapat barokahnya ilmu. Saya sebagai manusia ya takut mati. Tapi tadi, kalau kadang-kadang melihat mati itu rohah min kulli syarrin. Kita ini meskipun nyun sewu sekarang tidak zina, tidak korupsi, potensi itu tetap ada. Dan yang bisa mengakhiri potensi itu apa coba? Al-maut. Sehingga Nabi ngajarkan kita itu gampang sekali dalam beragama. Ij'alil hayata ziyadatan li fi kulli khairin wal mauta rohatan li min kulli syarrin. Lagi-lagi ilmu yang menyelamatkan kita itu ilmu. Sehingga Umar bin Abdul Aziz ketika mau meninggal, semua keluarganya nangis. Dia tanya, kenapa kamu menangis? Karena engkau mau meninggal. Memangnya setelah saya meninggal mau kemana? Ila Rabbin Karim, ila Rabbin Rahim. Jadi segampang itu untuk melihat. Nah, tapi kalau kita tidak baca, seakan-akan wah mati ngeri nak mlebu neraka piye. Seakan-akan di alam sana hanya ada neraka. Padahal anak indadzoni abdi. Daripada nganggep neraka masalah atau eleng pangeran kan ini. Lagi-lagi baca. La yamutanna ahadukum illa wa yuhsinu dzanna
billah. Jangan sampai seseorang mati kecuali dalam keadaan husnudzon sama. Saya tuh masih ingat Gus Yaki pas Bapak gerah itu tak antar ke Karyadi di Semarang. Itu mau kapundhut itu cek guyon. Jong ape mati mbok gawe ning hotel karena di pavilion. Beliau mau kapundhut cek donga khataman Quran, baca sabbahat khataman. Terus tak khataman Quran. Terus wis ora nangis, aku husnul khotimah. Ya terus kapundhut. Terus kok enak maksudnya santai maksudnya enggak ya rileks aja. Seperti Mbah Mun itu dulu saya tuh ya aku bela wafati sering ketemu. Ya tidak hanya saya, tentu banyak orang sering ketemu beliau. Jawabnya Mbah Mun, "Cung, aku nak mati Selasa berarti aku wong alim. Nak mati Jumat berarti aku wali." Kok penak kabeh berarti. Saya sebenarnya ingin tanya, nak Setu Mbah Tahat men. Tapi kok potongannya ora pantes gitu jadi. Ketika beliau nyatanya kapundhut Selasa berarti senang status alim. Artinya orang-orang dulu itu Imam Ghazali lebih parah lagi. Ya saya yakin ya, semua orang Islam mati itu baik. Imam Ghazali lebih parah lagi. Itu beliau kapundhut. Itu orang yang perjalanannya 3 hari itu sudah datang semua. Sore beliau beli kafan. Terus beliau bilang ke adiknya, "Saya nanti kalau mati yang imami orang ini. Jangan makamkan saya sebelum diimami orang ini. Dulu udah ada WA-nya Mas Nadim, udah ada grupnya. Itu ketika beliau sudah beli kafan habis sholat subuh, alayya bil kafni, kafan saya bawa sini. Dikasihkan sama adiknya. Ya Allah, ar-ridho bil intiqal ilal malakil. Jadi saya sudah ridho kalau ketemu engkau. Terus kapundhut. Adiknya bingung karena orang yang ditunjuk itu harus 3 hari perjalanan. Ternyata datang semua. Terus. Kok kenapa engkau datang? Ghazali wis kandha aku wingi 3 dina yang lalu. Jadi aku langsung perjalanan. Pamit jadi. Lalu kubu sebelah ini cerita Mas Nadi yang tukang tukaran sama kubu sebelah itu Mas Nadi. Kalau saya ini orang baik gak suka tukaran berarti. Masuk orang baik. Yang aku orang baik itu penting cara kitab Al-Minanul Kubra karena kalau ngaku orang elek berarti kenangannya Allah sama kamu itu bikin elek, tidak bikin baik. Itu cara pikiran Imam Sa'roni dalam Al-Minanul Kubra. Kamu kan boleh mengatakan saya habis makan, habis minum. Artinya apa? Kamu habis dapat nikmat. Kamu harusnya juga bilang, saya habis ngamalkan ilmu, saya habis dapat hidayah. Wong tadi kamu ya sholat subuh, kamu ya baca Quran. Susah opo sing ngakoni tahu apik dari Imam Sa'roni. Senengane kok. Kalau mau bermaksiat berdelok wong wedok. Memangnya Allah mau amalah mbek kowe mau elek tok atau mau amalah apik? Ini rada provokator, tapi ini cerita ilmu, Makanya saya kenapa tetap hormat Mas Aldi karena provokator meskipun itu asli, enggak karena baca. Kalau ini asli memang suka sombong memang asli. Tapi apapun itu kan tahun yang Mesir. Jangan-jangan bacanya itu. Saya baca kitabnya, dia ke makomnya. Imam Sa'roni kan orang pernah ziarah. Makanya potensinya seperti itu. Jadi saya terus dulu saya itu nih Gus Yaki. Bapak itu Islam. Bapak itu seneng kancanan wong mlete timbang wong sopan. Saya dulu ya Islam. Bapak itu kancanan wong mlete itu. Suatu saat Bapak wafat, si pendereknya Bapak yang mlete ini tak kancani. Marah orangnya. Marah. Mulai terus. Tangan-tangan bener wong mlete. Jadi kalau tak tanya, mun sarapan Mbah, wonge sepuh. Oh wis lho Gus, esuk kudu sarapan wajib. Wis rokok, oh wis. Ternyata dia lebih gampang ngitung nikmat. Kok gak kerja, Bang? Aku nang masjid di 10.000, kon ngino wong kerja ora usah, di 10.000 wis rojo iso mangan iso ngombe. Lha opo ngawula wong liya? Kan kok bener sesuai. Sementara sing sopan kurang ajar. Mbah pun mangan. Terus ngenteni kerja angel kabeh mboten panen men ngenes. Kaya Allah ora tau man. Oh, mungkin karena ini, Bapak. Jadi akhirnya sesuai wae ora pati. Kancanan wong sopan-sopan. Akhirnya kancanan Mas Nadif kan gitu ceritanya. Ternyata orang sopan ya kacau juga mau eling sisi panen akeh tak tahu. Mbah panen kathah. Mboten Gus namung meniki. Pokoke meluh terus. Jadi makanya ini kan apa-apa kalau berlebihan itu repot. Seperti saya pernah ditanya, kalau orang Jawa Timur itu hormatnya sama kiai, kalau sama orang biasa itu kurang hormat. Kalau orang Solo itu sopan-sopan, tapi ya sama-sama ada masalah. Kalau ada kultur semuanya sopan, nanti ya hum yukrimuna aliman wa fasikon wa solihan wa tolihan. Soleh, sopan yang berlebihan akhirnya sampai pernah ada seorang kiai latihan. Ini kisah nyata. Itu teman saya. Ketemu orang Solo dihormati. Sempat GR, barokahnya ilmu saya dihormati orang.
bareng sama orang fasik, orang macam-macam ya dihormati yang sama. Jebule padha wae. Artinya gini, kalau akhlak itu benar-benar kelebihan, tapi kalau berlebihan la farqa bainal alim wal jahil wal fas was saleh wat thaleh, karena semuanya dihormati. Tapi kalau misalnya ada Jawa Timur yang membeda-bedakan manusia, kadang kita ini juga beratnya semua itu ibadullah, semua iyalullah, semua. Jadi terus kita ini mikir yang benar yang mana? Setelah mengkaji ilmu, lagi-lagi setelah mengkaji. Nah makanya saya ingin sekali ilmu ini harus dikembangkan terus. Karena saya kenalnya Mbah Dola, Mbah Sahal, semua masyayikh ini min haitsul ilm. Karena ilmu ini yang cukup. Islam itu nggak bisa dikawal dengan khusyuk, nggak cukup. Yang bisa mengawal Islam itu hanya ilmu. Sebab itu fa'alam annahu la ilaha. Makanya orang Khawarij itu kata Rasulullah syarrul khaliqah. Kenapa orang Khawarij dibenci Nabi? Karena suka khusyuk, suka ibadah tapi tidak suka ilmu. Mereka menyalahkan Ali karena enggak cakap mimpin, menyalahkan Muawiyah karena gulingkan Ali. Semuanya disalahkan. Artinya kharaju min aliin wa kharaju min Muawiyah. Hanya disebut Khawarij. Dia tidak bisa memaklumi kemanusiaannya manusia. Makanya saya suka ada orang jadi wali itu karena sholatnya di belakang. Yang jadi soft awal saat jadi wali disaingi sama yang paling soft belakang. Ditanya, kenapa kamu ketemu saya di sini? Bukankah kamu orang yang sholatnya di soft akhir terus? Iya, saya jadi wali karena sholat di soft akhir. Kenapa? Soal itu koyok merasa ora pantes, koyok suci-suci ya dhewe sowan pangeran wani kok ngarep. Jadi yang mendorong dia enggak berani soft awal karena tawadhunya. Masuk sak saya kok madhep pangeran kok ngarep koyok wong top. Cara santri kok setor nomor 1 kok wis lanyah kayak gitu. Jadi jangan-jangan yang setor paling gurih itu pinter mergo tawadhu. Sampai ngelalar maksud. Jadi kok penak jadi wali. Jadi saya kalau baca kitab dan nanti tabarruk dengan Ar-Risalah Al-Qusairiyah karena ini terakhir ya, karena di sini Pondok Thariqah saya menghormati sekali Mbah Dola ya, Mbah Nafi Gus Zaki. Itu ceritanya mbahnya Mbah Mun kandung namanya itu Mbah Ahmad bin Su'aib. Itu ngaji sama Sayyid Abi Bakar Sato yang Sohibul I'anah. Nah, Sayyid Abi Bakar Sato itu punya kakak kandung yang sepuh namanya Umar Sato. Karena ada 3 saudara, Umar Sato, Utsman Sato, Abi Bakar Sato. Ketika mau kondur, saya ingin thariqah. Terus kata Sayyid Umar, ya sudah, kamu thariqahnya kitab ini, dikasih kitab Ar-Risalah Al-Qusairiyah. Kitab itu sama Mbah Su'aib dibawa di sarang Mbah Ahmad Su'aib. Mbah Ahmad Su'aib masuk kita syukur karena Mbah Nafi itu ngaji di sarang menangi Mbah Ahmad Su'aib. Jadi yang sholawat askat tahiyat itu masih dari Mbah Ahmad, bukan dari Mbah Zubair, dari Mbah Ahmad. Jadi Mbah Nafi di sini pernah ngaji Mbah Ahmad, pernah ngaji Mbah Zubair. Nah, Mbah Su'aib ini pernah ngaji di sini Mbah Murtado. Kajian mana kalau Mbah Murtado? Waturoyo. Jadi di Taraujum mas saya sarang itu Mbah Su'aib dulu itu pernah ngaji di Waturoyo. Makanya saya diceritani Kang Mahmudi, putranya Mbah Zain. Itu ketika Mbah Imam sudah sepuh ngaji, sowan ke Mbah Imam sama abahnya atau sama siapa lah. Mbah Imam sudah sepuh, sudah sepuh. Wendi le, kula kajen, apa rene badhe mondok. Gak ikhlas yo, ilmu dhisik dijupuk wong sarang, apa mbok jaluk meneh. Ya ini cerita dunia ya. Jadi karena dulu Mbah Su'aib itu ya babanya Mbah Imam, ya orang tuanya Mbah Imam, ya babanya Mbah Mun, karena Mbah Mun punya mbah namanya Ahmad itu bin Su'aib. Itu guyonannya Mbah Imam, kowe ora trimo ya. Ilmu itu kayak wong kajen apa mbok jaluk. Karena sebagian mas saya sarang dulu ya istifadah di hajen ya istifadah dari sarang, ya sudah seperti itu. Ya memang siklusnya seperti itu. Jadi ya sudah biasa seperti itu mulai dulu. Saya saja sudah menangi itu. Saya dulu ngaji Mbah Mun, mungkin cucunya Mbah Mun yang ruju-ruju ngaji saya, nanti anak saya yang ngaji cucu yang ya sudah gitu siklusnya seperti itu. Sehingga terus tarik kembali ke kitab Ar-Risalah Al-Qusairiyah. Dikasih kitab Ar-Risalah Al-Qusairiyah sama Habib Umar Sato. Dibawa ke Indonesia. Barokahnya luar biasa. Dan itu cara ngarang, manhajut taklifnya adalah menyebut wali-wali.
Nah, di antara alasannya adalah ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim. Jadi berdebat wasilah, mendoakan orang yang sudah meninggal, menghormati orang-orang yang sudah meninggal itu sudah final. Karena Allah sendiri ketika menjelaskan kesalehan itu adalah meniru mereka, meniru orang. Karena kita tidak mungkin niru Allah, Allah layak kul walaya syrab, Allah layak nam wala kada wa kada. Allah tidak nikah. Kalau kamu niru nikah, ya nikahku sholihin. Niru ibadah, ibadah terus sholihin. Nah, kok terus sithik-sithik Allah langsung terus piye carane? Wong ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina. Jadi sebetulnya masalah haul, masalah menghormati orang yang sudah meninggal harusnya sudah selesai karena ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Terus ini saya untuk tabarruk sama Ar-Risalah Al-Qusairiyah. Ini bukan niat menggurui, tapi saya baca beberapa manhajut taklif, terutama ini untuk anak-anak yang masih sekolah di Matoleh atau alumni-alumni yang masih muda. Tentu saya tidak akan gurui para kiai, tapi ini penting ya, sepenting saya sampaikan. Jadi misalnya di sini disebut pertama Ibrahim bin Adham, di antara yang disebut pertama. Terus yang diceritakan di sini adalah makalah ketika santrinya disuruh, saya belikan daging, terus dikasih uang, ternyata tidak cukup. Kalau nggak cukup, ya sudah murahkan saja. Ternyata dimurahkan artinya nggak usah beli. Akhirnya kemarin saya punya tamu dari orang-orang yang pakar ekonomi. Apa betul Indonesia nanti ekonominya turun? Ya Gus, kalau ada corona gini-gini. Terus tak beri penjelasan. Mereka mengatakan ekonomi turun karena butuh yang tidak pokok. Andai kan orang hanya butuh makanan pokok, yaitu makan dan minum yang pokok, maka kita tidak pernah miskin. Terus tak ceritanin mazhabnya wali-wali dulu. Jadi miskin itu disebabkan karena kebutuhan kita banyak, maka merasa miskin kalau nggak tersampaikan. Makanya istighna itu